Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda. Saya Bob Defense, Anda sedang mendengarkan Renungan Siang edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Mari merenungkan firman Tuhan bersama saya. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dalam perenungan kami dalam perenungan siang ini. Kiranya Tuhan menolong kami. Amin. Kita mau melanjutkan perenungan kita di Matius pasal yang kedua, masih ayat yang ke-19 sampai 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Injil Kristus, terpujilah Tuhan. Kita melihat ada sebuah perkembangan dari yang kemarin terakhir ya. Yang terakhir malaikat menyuruh suami istri yang masih muda ini dan anak yang masih bayi, yang ternyata adalah anak Allah ya kan, untuk menyingkir berarti dia menghindari dari sesuatu, entah itu bahaya atau apa. Dalam hal ini berarti bahaya ya, potensi bahaya maut. Pergi ke Mesir dan Herodes benar-benar mengekspresikan bahaya maut itu dengan membunuh anak-anak yang banyak, bayi-bayi di bawah 2 tahun. Tapi setelah kemudian potensi ini reda karena sang eksekutornya mati, maka malaikat menuntun untuk kembali ke Israel. Jadi tidak lama-lama di Mesir ya. Dan setelah di Israel, ternyata anak dari Herodes, yaitu Arkelaus, ya kan, itu menggantikan Herodes di Yudea. Jadi mereka akhirnya tidak kembali ke Yudea. Mereka tidak kembali ke Bethlehem. Mereka pergi ke daerah Galilea, ke utara ya. Setibanya di sana, ia tinggal sebuah kota yang bernama Nazaret. Jadi ada penyesuaian di dalam perjalanan suami istri yang masih muda ini. Ketika Tuhan menuntun mereka melalui nasihat malaikat dalam mimpi untuk mereka menyingkir, mereka disuruh sekarang kembali ke Israel. Tapi ketika kembali ada situasi yang memang sudah berubah, tapi ternyata perubahan ini anaknya yang gantiin. Ya hampir sama lah. Jadi terus mereka menghindari bahaya, mereka diberi nasihat oleh malaikat untuk pergi ke Galilea, ke Nazaret. Dan kita tahu Yusuf adalah pribadi yang taat ya. Jadi dinasihati apa oleh malaikat, dia taat. Ayo menyingkir, ayo kembali. Jangan ke situ, kamu lebih baik ke arah utara aja. Pergi ke utara, ke Galilea. Yusuf dan Maria ini menunjukkan menjadi sebuah keluarga yang menjadi teladan ya bagi kita. Untuk kita ini sebagai keluarga ataupun secara individu kita mengikut Tuhan gitu. Dan dalam hal ini mereka menghindari bahaya, dan Amsal memang mengatakan begitu ya. Orang bijak itu kalau melihat bahaya itu dia menghindari, bukan malah jalan mendekat, menonton atau menantang gitu. Bahaya-bahaya dalam hidup kita, kadang kan kita dengan ego kita mau menantang gitu, menantang bahaya ya kan, atau kita mau paling tidak coba dulu lah gitu. Padahal kita tahu itu bahaya. Apalagi kalau terus Tuhan kan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, bahaya apapun kita terjang. Ya memang kadang-kadang ketika Tuhan mengarahkan diri kita untuk menghadang, melewati badai, maka ya kita mengikuti pimpinan Tuhan.
Tapi pada bagian yang lain, dan Yusuf dan Maria ini salah satunya, mereka melihat bahaya dan dinasihati oleh Tuhan melalui malaikat untuk menghindari. Sehingga kita membutuhkan hikmat Tuhan untuk kapan kita harus melewati badai itu, kapan kita harus menghindari badai itu. Dalam kasusnya Yusuf dan Maria, mereka menghindari karena nasihat dari hikmat Allah, dari malaikat. Nah, kita perlu untuk seperti ini ya. Kita memohon tuntunan Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan gitu. Untuk kita ini bisa menghindar atau terobos, ya kan? Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus masih bayi, ini kan masih bayi Yesus ya. Bayi Yesus sudah mengalami banyak hal yang buruk gitu. Sebagai bayi, seorang bayi yang berada di bawah ancaman maut, ya kan? Terus harus pergi ke negeri orang yang jauh, dan ini kan bukan orang kaya. Mereka mestinya jalan kaki, ya kan? Sangat sulit dua individu, sepasang kekasih dan bayi yang baru lahir, belum lama, belum sampai 2 tahun, ya kan? Sehingga harus ke Mesir, dan perjalanan ke Mesir bukan perjalanan yang singkat, yang panjang, dengan jalan kaki. Ini mengerikan, ya kan? Juga nanti terus kembali, ya masih ada ancaman harus pindah daerah lagi. Yesus masih dalam keadaan bayi pun dia sudah mengalami penderitaan gitu. Dia hidup di keluarga miskin, dia ditindas oleh penguasa, dia bahkan mau dibunuh karena dianggap ancaman. Dia harus menjadi imigran ke luar negeri, dia harus menjadi pengungsi, dan dia harus kembali ke daerah, ternyata penguasanya tetap hampir sama. Dia harus pergi ke daerah orang lain. Dan semuanya dialami ketika masih bayi, masih kecil gitu. Sehingga kita melihat bahwa ternyata apa yang nubuat perjanjian lama mengenai Yesus yang menderita, itu memang sudah dimulai dari bayi gitu. Yesus yang menderita dimulai dari bayi. Karena memang Yesus datang untuk menderita bagi umatnya. Sehingga Matius menulis bahkan dari bayi sekalipun, Yesus ini adalah memang menderita gitu. Memang menderita. Sehingga ketika Anda dan saya berada di dalam penderitaan karena kehendak Allah, maka kita perlu menunjukkan mata kita nih kepada Yesus. Karena dia memang menderita dari semula. Menderita dari semula. Bahkan dari kandungan ibunya, ya kan? Karena Maria ini hamil sebelum menikah, maka dia dilihat sebelah mata oleh banyak tetangganya, karena kan orang biasa curiga, ya kan? Ini bagi ya orang ini ada pembicaraan, ya kan? Dia sudah diisukan, dia sudah dibully, ya kan? Dengan pembicaraan-pembicaraan itu, sehingga memang penderitaan dia rasakan dari paling awal tahap kehidupan sampai paling akhir puncaknya tahap kehidupan, detik-detik sebelum dia meninggal dunia, mati disalib gitu, dengan terus mengatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ini hamba Tuhan yang menderita dari kandungan ibunya. Tetapi ia datang untuk menyelamatkan kita. Sehingga beban itu harus dia tanggung. Beban itu harus dia tanggung. Sehingga ketika kita memang harus menanggung beban yang harus kita tanggung, kita pikul dalam hidup ini, karena kehendak Tuhan, yaitu karena mungkin tanggung jawab sebagai suami, istri, anak, pekerjaan di kantor, di lingkungan, atau apapun beban hidup itu, yang memang Tuhan kehendaki untuk kita pikul, maka kita perlu melihat pada Yesus. Kita perlu memfikskan, kata Ibrani, membuat mata kita ini tidak bergerak, hanya tertuju kepada satu titik, yaitu Yesus, yang dengan sangat sabar menanggung seluruh penderitaan yang memang diuntukkan baginya demi umat yang ia kasihi. Sehingga kita ini tidak menjadi lemah dan putus asa. Karena Yesus pada akhirnya kan menyelesaikan, sudah selesai kan, menyelesaikan misinya. Demikian Tuhan menghendaki kita juga untuk menyelesaikan setiap pekerjaan Tuhan, setiap beban tanggung jawab yang Tuhan embankan di pundak kita masing-masing. Demikian perenungan kita pada kesempatan siang ini, edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk memberikan hikmat
kapan kami harus menghindar dan kapan kami harus menerobos badai. Dan pada sepanjang waktu bahkan Tuhan, kami berdoa kiranya kami dapat melihat Tuhan Yesus yang dengan sabar menanggung beban yang memang diuntukkan baginya demi kasih Allah bagi umat. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami sehingga kami tidak menjadi lemah dan putus asa, melainkan mata kami tertuju kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, demi Kristus. Amin. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.